Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzadi Putra. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Identifikasi Klaster Perilaku Gaya Hidup Mahasiswa berbasis Hierarchical Clustering. Penelitian ini dilakukan sebagai penerapan teknik data mining untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemiripan pola gaya hidup yang dimiliki. Proses analisis dilakukan menggunakan software Orange Data Mining dengan metode hierarchical clustering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang, metode yang digunakan, dataset penelitian, proses implementasi menggunakan Orange, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dari penelitian ini. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin besar memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan mahasiswa. Saat ini, mahasiswa sangat dekat dengan penggunaan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk belajar maupun untuk hiburan. Perubahan tersebut secara tidak langsung memengaruhi gaya hidup mahasiswa. Beberapa mahasiswa memiliki kebiasaan tidur yang cukup, rutin berolahraga, dan menjaga pola makan yang sehat. Namun sebaliknya, ada juga mahasiswa yang sering begadang, kurang berolahraga, serta memiliki penggunaan gadget yang cukup tinggi. Perbedaan kebiasaan tersebut menyebabkan munculnya berbagai pola gaya hidup yang berbeda pada setiap mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat mengidentifikasi kelompok mahasiswa yang memiliki karakteristik serupa. Dalam penelitian ini, digunakan metode hierarchical clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemiripan pola gaya hidup yang mereka miliki. Dengan ada pengelompokan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi gaya hidup mahasiswa secara umum. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik gaya hidup mahasiswa berdasarkan data yang dikumpulkan. Kedua, berapa jumlah klaster yang terbentuk menggunakan hierarchical clustering. Ketiga, bagaimana karakteristik masing-masing klaster yang dihasilkan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola gaya hidup mahasiswa, mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemiripan karakteristik gaya hidup, dan menganalisis karakteristik setiap klaster yang terbentuk. Selanjutnya adalah dasar teori. Pada penelitian ini digunakan konsep data mining. Data mining merupakan proses menemukan informasi atau pola yang tersembunyi dari sekumpulan data sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Salah satu teknik dalam data mining adalah clustering. Clustering merupakan teknik pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan antar objek tanpa memerlukan label kelas sebelumnya. Metode yang digunakan dalam tugas ini adalah hierarchical clustering. Metode ini bekerja dengan mengelompokkan data secara bertahap berdasarkan kemiripan yang dimiliki hingga terbentuk kelompok-kelompok tertentu. Untuk menghitung tingkat kemiripan digunakan Euclidean distance. Euclidean distance ini digunakan untuk mengukur jarak antar data berdasarkan nilai atribut yang dimiliki. Selain itu, digunakan word linkage sebagai metode penggabungan klaster karena mampu menghasilkan kelompok yang lebih kompak dan memiliki kemiripan yang tinggi antar anggotanya. Implementasi seluruh proses dilakukan menggunakan Orange Data Mining yang menyediakan berbagai widget analisis data secara visual tanpa memerlukan pemrograman sedikit. Kemudian selanjutnya adalah dataset penelitian. Dataset yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form kepada mahasiswa aktif di Medan. Jumlah data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 20 responden. Data terdiri dari 15 variabel yang menggambarkan gaya hidup mahasiswa. Variabel tersebut meliputi frekuensi olahraga, durasi tidur, keteraturan mengonsumsi makanan bergizi, konsumsi air putih, konsumsi makanan cepat saji, konsumsi rokok atau alkohol,
kemudian ada screen time, non-akademik, jam belajar mandiri, tingkat stres, interaksi sosial, kebiasaan sarapan, konsumsi buah dan sayur, aktivitas rekreasi, pemeriksaan kesehatan, serta penilaian terhadap gaya hidup sehat secara keseluruhan. Kemudian, data yang awalnya berbentuk kategori, kemudian dikonversi menjadi data numerik sehingga dapat diproses menggunakan metode clustering. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini mengikuti tahap Knowledge Discovery in Database atau KDD atau KDD. Tahap pertama adalah seleksi data. Pada tahap ini dipilih atribut yang relevan untuk proses clustering. Tahap kedua adalah pre-processing data. Pada tahap ini lakukan pengecekan kelengkapan data serta memastikan tidak terdapat data yang hilang. Tahap ketiga adalah transformasi data. Seluruh data dikonversi menjadi bentuk numerik dan disimpan dalam format Excel. Kemudian tahap berikutnya adalah implementasi hierarchical clustering menggunakan Orange Data Mining. Setelah proses clustering selesai, dilakukan evaluasi hasil dan interpretasi terhadap clustering terbentuk. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan hasil yang diperoleh dan dapat dianalisis dengan baik. Selanjutnya adalah implementasi di Orange. Sebentar, saya buka aplikasinya. Nah, sebelum menuju file ini, saya akan menunjukkan dataset yang saya hasilkan. Pertama, dataset dikumpulkan seperti ini. Nah, dataset yang berisi teks ini akan dikonvert ke numerik secara manual sesuai dengan skala yang sudah dibuat, sehingga menghasilkan dari yang teks ini menjadi seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, sudah numerik semua, kemudian kita ke Orange, kemudian kita ke widget file, kita masukkan data yang sudah jadi numerik semua tadi ke dalam sini. Dataset yang digunakan berisi 20 responden dengan 5 variabel gaya hidup yang telah dikonversi dalam bentuk numerik dapat dibaca melalui widget ini, dapat dibaca Orange melalui widget ini. Kemudian setelah itu kita ke widget distance. Nah, widget distance ini berfungsi untuk menghitung jarak antar responden menggunakan Euclidean distance. Perhitungan jarak ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan tingkat kemiripan antar data. Semakin kecil jarak antar responden, maka semakin mirip karakteristik gaya hidup yang dimilikinya. Nah, setelah dari widget distance, kita ke widget hierarchical clustering. Nah, pada widget ini digunakan metode word linkage. Orange secara otomatis melakukan proses pengelompokan berdasarkan tingkat kemiripan data. Proses ini berlangsung dengan sangat cepat karena jumlah data yang digunakan relatif kecil, yaitu hanya 20 responden. Hasil pengelompokan kemudian menghasilkan 3 klaster utama yang akan dianalisis lebih lanjut. Nah, setelah itu kita hubungkan ke widget yang terakhir, yaitu data table. Nah, output dari proses clustering yang tadi ditampilkan pada widget ini. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa setiap responden telah memperoleh label cluster masing-masing. Data table memudahkan proses identifikasi setiap cluster serta membantu dalam melakukan interpretasi hasil clustering. Dapat dilihat dari 20 responden ini sudah terbagi jadi sudah mendapatkan klasternya masing-masing.
Baik. Terus, nah, selanjutnya adalah hasil klasterisasi. Berdasarkan hasil proses hierarchical clustering, diperoleh tiga klaster utama. Klaster pertama terdiri dari 5 responden atau sebesar 25%. Klaster kedua terdiri dari 4 responden atau sebesar 20%. Sedangkan klaster ketiga terdiri dari 11 responden atau sebesar 55%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden berada pada klaster ketiga. Yang kita jelaskan di selanjutnya ada analisis klaster. Nah, klaster pertama merupakan kelompok dengan gaya hidup yang hidup sehat sangat rendah. Kelompok ini terdiri dari 5 responden atau 25% dari total data. Nah, kelompok pada responden ini cenderung memiliki kebiasaan yang kurang mendukung kesehatan. Selanjutnya, klaster kedua merupakan kelompok dengan gaya hidup sehat sedang yang terdiri dari 4 responden atau 20% dari dari total data. Kelompok ini menunjukkan beberapa indikator yang cukup baik, namun masih perlu peningkatan pada beberapa aspek gaya hidup. Selanjutnya, klaster ketiga merupakan kelompok dengan gaya hidup sehat tinggi atau hidup sehat. Nah, klaster ini memiliki jumlah anggota terbanyak, yaitu 11 responden atau 55% dari total data. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini telah menerapkan pola hidup yang relatif lebih sehat dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan karakteristik pada ketiga klaster menunjukkan bahwa metode hierarchical clustering yang kita gunakan atau yang kita pakai berhasil mengidentifikasi variasi pola gaya hidup mahasiswa. Selanjutnya atau slide terakhir adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atau yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode hierarchical clustering ini berhasil digunakan untuk mengelompokkan data gaya hidup mahasiswa menggunakan atau melalui orange data mining. Hasil analisis menghasilkan tiga klaster utama, yaitu klaster pertama, klaster gaya hidup sehat rendah, klaster kedua, yaitu klaster gaya hidup sehat sedang, klaster ketiga, yaitu klaster gaya hidup sehat tinggi. Klaster dengan jumlah anggota terbanyak adalah klaster gaya hidup sehat tinggi dengan jumlah 55% atau 11 responden. 55% dari jumlah total data. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kecenderungan menerapkan pola hidup yang lebih sehat dibandingkan kelompok lainnya. Dengan demikian, metode hierarchical clustering yang saya gunakan dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi pola gaya hidup mahasiswa berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan video saya sampai selesai. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau salah cakap yang menyinggung penonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.